Perdagangan luar negeri merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing di pasar global, mengelola perang dagang, dan juga menghadapi berbagai tantangan dari World Trade Organization atau WTO. Tak hanya itu, selama 48 bulan berturut-turut, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sejak Mei 2020, di mana nilai akumulasi surplus mencapai 157,21 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam 3 bulan terakhir atau hingga Juli 2024, Indonesia juga kembali mencatatkan surplus neraca dagang yang membuat tanah air kita kembali mencetak rekor dengan surplus 51 bulan berturut-turut. Adapun akumulasi surplus kini menjadi 163 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana strategi dan juga kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada era pemerintahan baru? Untuk mengupas tuntas hal tersebut, simak liputan berikut ini. CNBC Indonesia menggelar Trade Corner Special Dialogue dengan tema dari Jokowi ke Prabowo, strategi kebijakan perdagangan luar negeri dan nasib perang dagang di WTO pada Kamis 29 Agustus 2024. Acara ini dihadiri narasumber dari berbagai bidang, antara lain staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bara Krisna Hasibuan, Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Edi Suhardi, dan Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Medi Katrin Lengke. Acara pun diawali dengan keynote speech dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas mengatakan, ada 2 hal yang harus dilakukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dibidik Presiden terpilih Prabowo Subianto. Antara lain kebijakan pengendalian arus barang impor yang masuk ke pasar Indonesia dan diplomasi luar negeri. Untuk melindungi industri dalam negeri, maka ada 2 yang saya lakukan waktu saya baru jadi menteri. Pertama, saya lapor Pak Presiden pada waktu itu kita harus menyelesaikan atau menghentikan apa yang disebut dengan pass border itu. Itu tidak terkendali, barang-barang dari luar masuk tempat kita sangat tidak terkendali. Gitu ya. Bisa saja UMKM industri kita berguguran. Kedua tentu melakukan diplomasi keluar. 2. Kalau kita ingin tumbuh 7-8, kita harus menguasai pasar dunia, nggak ada pilihan. Harus. Jadi kalau ekspor kita seperti sekarang tetap, ya nggak akan 7% tumbuhnya. Tidak mungkin akan 8% gitu. Kita harus menguasai pasar dunia. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Bara Krisna Hasibuan menyampaikan, Kementerian Perdagangan telah melakukan sederet jurus melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor. Jadi itu hal-hal yang kita sudah lakukan untuk memperkuat fondasi sehingga nanti pemerintah baru itu bisa mewariskan kebijakan perdagangan yang lebih kuat ya, bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sehingga nanti perdagangan bisa memberikan kontribusi lebih terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, Zulhas menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi demi menjaga surplus perdagangan Indonesia di tengah ancaman resesi global tahun depan. Zulhas mengungkapkan Indonesia mulai meninggalkan pasar negara-negara maju seperti Amerika Serikat hingga Eropa karena pasarnya stagnan. Itu kita harus memperluas pasar, ya. Sekarang karena pasar tradisional non tradisional sama aja. Karena itu kita perluas. Sekarang Asia Selatan itu menjadi prospek yang luar biasa. Surplus tertinggi itu dengan India. Bukan dengan Barat lagi, tapi dengan India, Pak. Ya. Asia Selatan itu ada Pakistan, India, Bangladesh lagi ada masalah dalam negeri, itu juga pasar besar buat kita. Ya. Itu. Juga Timur Tengah. Timur Tengah ini orang Indonesia aja 1 juta lebih, Pak.
di Timur Tengah itu. Belum kalau kita umroh haji 1 tahun 2 juta. Ya. Dan Timur Tengah sekarang pembangunnya pesat, duitnya banyak lagi. Nah oleh karena itu kita harus juga mengembangkan pasar kita ke Timur Tengah. Senada dengan Zulhas, Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI, Edi Suhardi mengungkapkan pihaknya tetap optimis ekspor minyak sawit akan kembali positif ke depan. Hal ini didukung oleh langkah-langkah strategis seperti melakukan diversifikasi ekspor ke berbagai negara yang sangat potensial. Hingga kita melihat bahwa pasar Eropa tidak lagi strategis dan saya juga sepakat dengan kementerian ini agar kita mendiversifikasi pasarnya ke pasar-pasar internasional yang lain seperti Afrika, kemudian kemudian Asia Selatan dan juga ke beberapa negara lain. Adapun di sektor pertambangan, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Medi Katrin Lengke mengungkapkan sektor nikel menjadi salah satu kontributor terbesar dalam hal realisasi investasi. Setidaknya dari laporan realisasi investasi 2023 sebesar 1.200 triliun rupiah, sektor nikel telah menyumbang investasi sebesar 523 triliun rupiah. Oleh karenanya, Medi berharap pemerintahan baru dapat mengakomodir kepentingan para pengusaha di sektor ini sebelum mengeluarkan kebijakan, sehingga investasi di sektor nikel dapat tetap dijaga keberlangsungannya. Yang baru, tata kelola, kepastian berusaha, jaminan berusaha, aturan yang konsisten, dan yang pasti ayolah diskusi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan aturan. Karena aturan itu akan berdampak ke pengusaha. Jika pengusaha tidak melakukan kegiatan, negara juga yang rugi, yang tidak mendapatkan penghasilan dari pendapatan pajak maupun royalti. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan terus mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dengan adanya perjanjian dagang ini, produk-produk Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa bisa bebas pajak bea masuk. Kita produser kedua sepatu Nike di dunia ya, terbesar kedua. Nah nomor 1 itu adalah Vietnam. Kenapa Vietnam terbesar? Karena Vietnam sudah memiliki SEPA itu dengan Uni Eropa. Jadi produk sepatu Nike yang mereka kirim ke sana itu tarifnya itu masih rendah. Dan sekarang itu makin lama nanti makin turun sesuai dengan perjanjian SEPA tersebut. Nah sepatu Nike yang kita kirim ke sana itu masih dikenakan tarif antara 7 sampai 11%. Jadi masih sangat tinggi. Nanti dengan SEPA itu nanti tentu kita harapkan nanti tarifnya akan sangat rendah. Bahkan nanti sampai zero. Nanti ada produk-produk lain juga akan diberikan kemudahan bagi kita. Tentu saja juga soal CPO ini, crude palm oil juga menjadi bagian penting dari perjanjian SEPA itu. Nanti di situ kita harapkan akan diberikan akses juga kepada produk CPO kita. Sehingga masalah-masalah kita di WTO itu bisa kita kesampingkan. Kita konsentrasi di SEPA ini sebagai landasan bagi hubungan dagang antara kita dengan European Union. Dengan berbagai strategi dan rangkaian perjanjian serta kebijakan perdagangan luar negeri yang telah dijalankan Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, diharapkan pemerintahan baru memiliki amunisi yang kuat sehingga sektor perdagangan semakin berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.